Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat lewat infak dakwah di channel ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Besar harapan kita semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Engkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh viewer terkasihku, alhamdulillah matur nuwun atas seluruh apresiatnya, anti download, anti skip ya. Dan bila berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau tercatat, engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, alhamdulillah pagi yang cerah ya, setelah kemarin mulai pada asar sampai malam daerah kami diguyur hujan ya, dan guyurannya cukup sehingga tadi malam tidak bisa kita tayangkan menu kajian utama kita karena ketika saat-saat mau syuting itu suara rintik hujan tuh begitu kuat mengguyur sehingga nanti jadi noise, dia terekam suaranya. Kalau suara itu relatif lebih sulit diatasi daripada cahaya. Kalau cahaya, kalau kita gelap, kita bisa pakai lampu lah. Kalau suara, noise tuh nggak bisa mau difilter pakai apa. Ya, makanya tadi malam jadi terpending ya. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan. Ya ada sih harap-harap cemas juga ya. Harap semoga tidak terjadi apa-apa, dan cemas kalau terjadi apa-apa ya. Tapi alhamdulillah ternyata hujan tadi malam sempat membuat kebat-kebit juga, tetapi tidak menjadi bencana seperti waktu-waktu yang lalu ya. Tapi ya jujur sih sempat berpikir juga, karena kan pernah terjadi bencana banjir di sini ya. Apakah mau ada banjir lagi? Tapi semoga tidak lah, semoga tidak. Dan alhamdulillah tidak. Deras banget hujannya ya. Jadi ya terpaksa kita pending. Insya Allah nanti kita lanjutkan dan semoga tidak ada kendala lagi. Oke, mampir ngombe kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari unggahan kita yang kemarin, dan sesuatu yang di luar ekspektasiku. Ternyata unggahan mampir ngombe yang kemarin hari Jumat alhamdulillah bisa tembus di atas 1000 ya, 1000 sekian viewernya, alhamdulillah. Karena kalau kita lihat awalnya itu dia bergerak lambat, 200, 500 gitu ya. Alhamdulillah bisa tembus 1000 gitu. Jadi aku sebetulnya nggak minta muluk-muluk sih ya. Dari sekian alhamdulillah juga sudah 30.000 subscribe. Aku nggak pernah perhatikan, diingatkan oleh saudara kita GNG itu 30.000 subscribe, dia bergerak terus gitu ya. Seandainya aku minta 10%-nya aja lah tiap satu tayangan, berarti kan berapa viewernya itu. Cuma kan aku nggak, ya sudah nggak usah begitu. Aku dapat 1000 aja sudah alhamdulillah, artinya syiar kita itu bisa tersampaikan ke 1000 pemirsa ya. Dan aku akan menjawab sebuah request ya dari teman kita, dan mohon dimaklumi mungkin ada yang berpikir, lo request aku yang lebih dahulu kok nggak dijawab-jawab juga gitu. Masalahnya gini loh saudaraku semuanya, aku itu bekerja atas dasar mood juga gitu loh. Kalau sedang tidak mood itu aku agak sulit. Seperti ini terpaksa kita pending dulu tentang kisah Adam ya. Tapi kan itu sama Gra itu sudah dibikin playlistnya, jadi jangan khawatir nanti kalau nyari gampang. Nanti kalau sudah mood lagi kita lanjutkan tentang kisah Adam, itu kan belum selesai ya. Untuk memperlancar mampir ngombe kali ini ya kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke ya, dua saja ya supaya waktu kita bisa kita manfaatkan sepadat mungkin untuk menu kajian kita. Nggak aku baca semua maksudnya, hanya dua saja. Pertama dari Kang Mas MS dari Solo. Assalamualaikum Gus, kalau berkenan mohon judul bukunya tentang Israiliyat apa dan pengarangnya siapa? Solo, Alhamdulillah. Untuk Kang Mas MS, itu kan aku sudah bilang Kang Mas, itu akan ada di bagian akhir aku sertakan videonya. Sampean sudah tonton belum? Ya, di bagian akhir itu kan videonya ada dan itu lebih jelas. Nanti kan ada interval itu lebih jelas. Itu bukunya seperti apa sampean juga bisa lihat. Judulnya siapa, judulnya apa, penulisnya siapa, edisi Arabiunnya seperti apa, edisi terjemahan Indonesia seperti apa. Di sana jelas di video itu. Apa videonya nggak bisa di setel kah? Bisa nggak tuh? Bisa katanya Gerah itu. Karena jujur aku jarang ngecek, ya. Karena aku juga berpikir gini tadi setelah baca dari komentarnya Mas MS di Solo itu, apa kira-kira bagian akhir dari videonya itu nggak bisa dilihat karena itu di shot dengan kamera lain gitu loh. Ya, jujur aku tidak selalu mengecek video-videoku gitu. Apakah ada kendala di sana? Tolong nanti masukkan dari teman-teman, video itu bisa nggak dituntun sampai akhir, yang di akhir itu ada penjelasan tentang buku Israiliyat itu ya. Kalau nggak bisa nanti biar aku nganu lagi lah ya. Atau gini tuh, coba lihat tuh, itu apa, handphone bapak itu ya, handphone bapak ya, ya itu ini masih iklan dia ya, masih iklan. Oh di sini ada ya, di tempatmu ada videonya, ada di situ nggak ada, nggak videonya dari Om Ahmad di sini ada ya, di sini. Ini Mas coba tak lihat no di sini ya, karena aku sendiri juga jarang ngecek video-videoku, makanya kalau kalian kirim-kirim link video itu ya bisa dipastikan kemungkinan besar itu tidak aku pernah lihat. Lah aku lihat videoku aja nggak mesti kok lihat videonya orang untuk apa gitu ya. Aku khawatirnya bagian akhir tentang buku itu nggak bisa disetel karena formatnya beda gitu. Bisa? Nah, itu bisa Mas Bagio, bisa kan? Ini lihat ini. Lihat ini. Nih. Kalau udah selesai kasih tahu tuh. Suaranya tak. Aku ulangi ya. Mas Bagio jangan bikin aku marah loh ya. Kamu itu nonton videonya sampai tuntas enggak? Goblok kamu itu. Nonton tuh sampai tuntas. Jangan tolol. Orang di videonya ada kok, kamu tanya-tanya. Kalau udah dijelasin nggak usah tanya-tanya. Ini, lihat ini. Israiliyat wa al-mawdu'at dan masalah-masalah fi kutub tafsir, di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, Israiliyat referensi utama kajian Al-Quran. Ini yang bahasa Indonesia, enggak begitu tebal bagus. Kita kira ini berapa halaman ya bisa? Bisa lihat bagus. Ada 495 halaman, ada 500 halaman. Nah, kalau yang bahasa Arab ini yang bahasa Arab, ini yang bahasa Arabnya sama.
syaratnya ada. Orang perlu dianggap wong gendeng kok. Wong gila omongannya begugu. Bentar. Ngaku zuhud. Udah ya. Sebentar. Gimana ini tuh? Omongannya begugu. Wong gendeng kok. Ya jadi aku aduh. Sebentar. Gini Mas MS ya, kalau aku lihat komentarmu ya, dan ternyata dicek sama Grahito itu bisa disetel videonya, artinya dalam video itu lengkap sudah aku sertakan datanya. Dan cangkemmu ngomong koyok ini kan kurang ajar kon, bajingan kon. Kon nonton video itu yang tuntas. Karena kalau lihat dari omonganmu, Assalamualaikum Gus, jika ingin menanyakan judul buku tentang Israel dan siapa pengarangnya, orang sudah dijelaskan kok kamu tanya. Asu bikin aku marah aja. Aku nggak suka gitu. Mau belajar yang benar. Video itu ditonton sampai habis. Kalau ini sepertinya kamu nggak nonton sampai habis. Kalau kamu nonton habis kamu nggak tanya, karena di sana sudah dijelaskan. Aku nggak suka yang model gini. Aku suka yang sungguh-sungguh. Mau belajar nggak, minggat kamu dari sini. Kan kalimatnya jelas. Assalamualaikum Gus. Jika ingin menanyakan judul buku tentang Israel dan siapa pengarangnya, orang sudah jelas di situ ada kok. Kamu masih tanyakan lagi, gablak. Ntar sana. Sini nggak ada basa-basi, ya. Mau belajar, mau enggak. Oke, aturannya aku nggak marah, jadi bikin marah aja. Oke, kita lanjutkan request dari Mas A, ya. Gini, Quran surat As-Saffat, surat 37 ayat 5. Maksud dari apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat terbitnya matahari itu apa Gus? Ya. Jadi pertanyaannya kurang oleh Mas A ini. Quran surat As-Saff surat 37 ayat 5. Maksud dari apa yang berada di antara keduanya, Tuhan tempat terbitnya matahari itu apa Gus? Gitu. Oke Mas A, ya, aku akan segera tanggapi komentarmu dalam bentuk pertanyaan ya, dan semoga ini juga bisa dimaklumi oleh teman-teman lain. Loh, kenapa itu langsung direspon sedangkan aku yang request lama belum direspon? Ya itu tadi lama. Ini sebetulnya sesuatu yang telah menjadi agenda lamaku dan aku belum sempat membagikan kalian dalam bentuk kajian. Begitu pertanyaan ini masuk, itu memompa adrenalinku untuk membahasnya. Moodku langsung naik, gitu loh. Karena aku sudah bilang tadi, aku kadang-kadang tergantung mood juga. Maka sekarang kita bahas ya. Dan dari itu aku tidak segan-segan untuk yang sedang request atau sudah request dan aku belum sempat membahasnya ya. Mohon dimaklumi dan semoga sabar dalam penantian kapan mendapat tanggapannya. Oke. Sekarang kita bahas Quran surat As-Saff ya. Ini sebetulnya harus dibahas di menu utama kita. Ya. Karena apa? Karena ini akan berlari dari satu ayat ke ayat yang lain. Artinya aku perlu papan tulis. Ya. Namun karena ini masih pagi tidak bisa juga karena ruangannya itu kan sangat sederhana sekali. Dia tertembus sinar matahari papan tulisnya dan di ruang tamu ini ya. Jadi papan tulisnya nggak bisa dipakai. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa papan tulis itu yang di sebelah, kalau aku menghadap kalian sebelah kanan itu kan ada sajadah penutup. Itu bukan hiasan. Dikira itu hiasan, bukan. Itu mengantisipasi kalau siang itu sinar matahari tetap masuk, maka supaya tidak silau aku tutup dengan itu gitu loh. Nah, karena ini pagi sinar matahari masih
memancar ke segala arah. Ini seluruh papan tulisnya kena pancaran matahari sehingga tidak bisa dipakai. Ya sudahlah, kita kaji di sini. Nanti tentang ayat-ayatnya aku baca perlahan-lahan ya, sampean perhatikan gitu. Judul atau tajuk kajian kita kali ini adalah, jadi aku tinggal menyinkronkan saja. Menyinkronkan dengan pertanyaan dari saudara kita A ya. Jadi gini Mas A ya. Kan begini, teksnya kan begini. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbitnya matahari ya. Itu harusnya dibaca dari mulai ayat 1 ya. Nanti itu akan terfokus di ayat keempatnya ya. Aku baca ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi rombongan ya, rombongan malaikat yang bersab-sab. Ini kan asob ini ya, bersab-sab. Jadi sab itu bahasa Arabian, masuk ke dalam bahasa Melayu dan kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia ya. Yang kedua, demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh ya. Kita ikuti aja dulu ini ya. Yang ketiga, demi rombongan yang membacakan peringatan ya. Yang keempat, nah ini fokusnya. Inna ilahakum la wahid ya. Sungguh Tuhanmu ya, ilahmu benar-benar esa. Sebetulnya intinya di sana ya, esa. Dan di sini kita lihat, tarik ke arudiunnya menggunakan wahid, bukan ahad. Wahid kalau kita tarik ke Ibraniun dia menjadi yahid. Kalau ahad kita tarik ke Ibraniun menjadi ehad ya. Kalau kita perhatikan dari teks-teks Al-Quran, tolong aku dibantu kalau salah. Sejauh yang aku amati, kata kuantitatif yang digunakan untuk menjelaskan ketauhidan Allah itu hanya satu kali menggunakan diksi ahad, yaitu di surat Al-Ikhlas. Ya, kul, katakan hu Allahu ahad. Hanya di situ. Sejauh yang aku amati ya, nanti kalau aku keliru tolong dibantu, tulis di kolom komentar. Oh ada Gus, di ayat ini dia pakai ahad gitu. Sejauh yang aku pelajari ya, mungkin kan aku baca juga bisa karena lelah ngantuk terlewati gitu ya. Ahad itu hanya satu kali digunakan di surat Al-Ikhlas. Di lain-lain surat bertebaran tentang keesaan Allah itu menggunakan wahid. Seperti contoh di surat As-Saff surat ke-37 ayat yang keempat, sungguh Tuhanmu benar-benar esa, menggunakan diksi wahid ya, tidak ehad, tidak ahad ya. Baru dijelaskan Tuhan langit, kita nggak apa-apa ya pakai almarhum guruku Gus Panani nggak mau kalau pakai Tuhan. Kalau Rob ya Rob, kalau ilah ya ilah, ini Rob. Tapi ya aku sih bisa maklumi beliau begitu. Ya. Jadi kalau beliaunya begini, Rob langit dan bumi begitu ya. Karena memang Tuhan itu nanti kita harus cerdas juga, itu Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob gitu. Karena aku sudah jelaskan 2 tahun lalu apa itu ilah, apa itu Rob ya. Itu kata ganti, bukan proper name, bisa diterjemahkan memang ya. Jadi kalau kita nggak tahu bisa keblangsak nanti. Oke, di surat kelima kan begini Mas A ya. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, maksudnya di antara langit dan bumi, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sebetulnya surat As-Saff ayat yang ke-5 itu mempertegas eksistensi ketauhidan Allah di
Ayat yang keempat, sungguh Tuhanmu benar-benar esa, ina ilahakum la wahid. Sebetulnya itu yang mau disampaikan. Baru di breakdown, dideskripsikan di ayat yang kelima. Gitu Mas ya. Makanya dikatakan Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Artinya, lu jangan ada ya. Dan jangan percaya kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan. Ini Tuhan cuman gue. Cuman gue. Gitulah kalau bahasa gampangannya tuh begitu. Jadi ini ada unsur sastranya juga. Tuhan langit dan bumi. Dan yang ada di antaranya. Artinya, jangan ada sekali-sekali yang mengaku sebagai Allah. Karena cuman gue Allah. Gitu loh kira-kira. Ya. Jadi bahasa sastranya antara langit dan bumi gitu ya. Makanya bagus sekali sastranya. Tuhan langit dan bumi, dan yang berada di antara keduanya, dan tempat-tempat terbitnya matahari. Ya. Jadi artinya gini loh ya, aku ulangi lagi. Dimanapun kamu berada, sebetulnya begitulah. Cuma kan kita tahunya di planet bumi ini aja ya. Hai, yang ada di kolong langit dan di atas bumi. Ente jangan sekali-sekali ngaku sebagai Allah. Karena Allah itu hanya gue aja, gue yang esa. Kira-kira gampangannya bahasanya begitu loh. Semoga bisa dipahami nih ya. Dengan penafsiranku yang aku coba memilihkan gampang untuk kalian terima. Jadi Allah itu menjelaskan eksistensi ketauhidannya. Dia wahid. Tidak berbilang. Gitu. Ya. Kena Mas ya? Oke, situ. Karena ini ada dua problem. Problem pertama, itu tadi problemnya sastra ya. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sekarang problem sains. Ya. Jujur sebelumnya pada subuh tadi, aku sebetulnya tidak akan mengangkat ini menjadi tajuk mampir ngombe kita. Tetapi ketika aku baca komentar dari Mas Ayub, adrenalinku naik, moodku langsung kembali karena sudah lama aku ingin membahas problem ini tapi belum kesampaian. Ya sudahlah, sekarang kita bahas. Sebetulnya aku akan melanjutkan tentang Israiliyat yang kemarin, tapi dari sisi lain, dari sisi kan begini. Al-Quran itu kan sudah jelas. Kalau jelas ngapain harus ditafsirkan? Ngapain harus banyak-banyak tafsir gitu loh ya. Tapi itu nanti insya Allah hari ini atau besok kita lihat nanti kondisinya. Tapi kalau kamu ini tak unggah bisa 1000, langsung aku unggah lagi. Jadi kita cepet-cepetan berlomba. Aku berkarya, kamu mempelajarinya. Ayo, berani nggak? Kalau dalam 3 jam ini tak unggah langsung 1000 peon, aku nggak minta banyak-banyak. 1000 itu berapa persennya sih dari 30.000? Coba, kan cuma sedikit. Maka segera aku bikin kajian lagi tentang bagaimana kalau kamu ditanya sama siapa saja, lu katanya Al-Quran jelas, kok masih ada tafsir? Itu bisa jawab nggak batukmu itu? Ya. Begini, inilah yang aku bilang, seperti yang diajarkan almarhum guruku Gus Husnul Hadi, ya, semoga Allah merahmatinya. Al-Quran itu butuh apa ya? Kalau kita gini, kalau kita belajar Al-Quran untuk mendalami pesan-pesan di dalam Al-Quran, maka pembelajar Al-Quran itu butuh didukung oleh ilmu-ilmu lain. Gitu loh. Aku, kamu, kita mau belajar Al-Quran, kita ingin tahu secara lebih detail lagi. Nah, kita perlu mendapat dukungan ilmu-ilmu lain, gitu loh. Aku sudah bilang kemarin, ada kalau bicara tentang embriologi ya kedokteran, bicara tentang sejarah ya arkeologi, berbicara tentang ini ya sains ya saintis gitu. Kita perlu dukungan itu. Ya, nah ini kan seperti tadi, kalau ada pertanyaan
Kamu bisa nggak jawab? Lah katanya Al-Quran sudah jelas, kenapa kok harus perlu tafsir juga gitu loh. Nah, sebetulnya tadi itu yang mau aku unggah, tapi insya Allah hari ini atau besok akan kita unggah ya, supaya kalian ngerti. Kalau misalkan ini nanti 3 jam pertama bisa 1000, langsung tak unggah. Karena apa? Kalau langsung 2 diunggah, 3 sama yang nanti sore, dia mengkanibal. Tidak fokus viewer itu gitu. Kecuali memang, tapi kan tidak bisa. Benar-benar bukis, benar-benar cinta ilmu. Di sini dia pelajari, di situ dia pelajari, nah di sore dia pelajari. Tapi kan ya jarang. Yang bisa begitu jarang. Ya. Gini Mas, tempat-tempat terbitnya matahari. Ini pernah ditanyakan dalam sebuah seminar, itu seminar resmi ya. Kristen bertanya, Islam menjawab. Jadi saudara-saudara Kristen kita diberikan kebebasan, keleluasan untuk bertanya tentang Al-Quran. Dan pada saat itu yang ditanya itu sosok yang kalau aku sebut namanya kalian mesti kenal lah ya. Kalian mesti kenal ya. Dan semoga Allah selalu merahmatinya, melindunginya, memberikan kesehatan kepadanya ya. Dia tokoh ormas yang sudah dibekukan. Ya, itu masalah politik lah ya, bukan menjadi menu utama untuk kita kaji ya. Beliaunya kalau nggak salah gelarnya itu sudah doktor loh beliau itu ya. Dan itu Arimatea Jakarta atau mana itu yang menyelenggarakan diskusi itu ya. Diskusi itu. Jadi ada seorang ibu, bukan apa seorang ibu atau siapa gitu bertanya, langsung dijawab ya. Dijawab tempat-tempat terbitnya matahari. Nah ini kan kita perlu sains, perlu tanya kepada orang-orang yang mengerti. Loh kok tempat-tempat sih? Kok nggak tempat terbitnya matahari? Gitu. Kita bertanya, berarti tempat-tempat itu kan jamak, berarti titik terbitnya matahari itu tidak hanya di satu tempat. Maka kalau pertanyaanmu gitu aku jawab, yes. Iya, bener kamu. Dan nanti silakan konfirmasi kepada mereka yang expert ya dalam bidang sains, khususnya tentang apa ini? Ares ya, jagat raya ini. Silakan tanya. Jadi matahari itu tidak di satu titik tertentu dan itu selamanya di situ, enggak. Dia agak bergeser sedikit, tapi tetap aja kalau kita kelompokkan ya matahari terbit dari timur. Kecuali nanti seperti hadis Kanjeng Nabi, matahari akan terbit dari barat. Dan aku sudah membahasnya dalam 2 pendekatan. Pendekatan saintis dimungkinkan, pendekatan sosiologis juga dimungkinkan. Aku sudah bahaskan itu tentang matahari terbit dari barat ya. Jadi gitu Mas ya. Matahari itu terbit dari timur, tapi timur itu kan luas. Dia itu tidak pada satu titik tertentu dan titik itu enggak, dia akan bergeser-geser. Makanya disebut tempat-tempat terbitnya matahari. Subhanallah. Kalau otak kamu sadar, otak kita sadar, otak manusia-manusia penentang kalamullah itu sadar, dia akan terkesima di ayat ini. Kenapa? Ini membuktikan bahwa ini adalah benar-benar firman dari Yang Maha Tahu. Bayangkan seorang Muhammad bin Abdullah itu bukan saintis. Bagaimana dia bisa berbicara tempat-tempat terbitnya matahari? Itu membuktikan karena Muhammad bin Abdullah yang diangkat menjadi Muhammad Rasulullah itu berbicara atas dasar wahyu dari Yang Maha Tahu. Jadi kalau nggak berdasarkan wahyu, Kanjeng Nabi Muhammad ya nggak tahu. Kamu tanyai itu tempat terbit matahari itu satu titik tertentu atau pindah-pindah, ya nggak tahu karena dia bukan saintis. Jadi kalau logika kita, daya kritis kita main, di sini membuat kita terkesima. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Tapi kan yang mau begini jarang. Karena apa? Nggak pakai otak. Makanya Al-Quran kan berkali-kali mengingatkan. Sesuatu yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu berarti penting. Apakah kamu nggak mikir? Lu memang kagak mikir lu. Sering diucapkan berkali-kali. Artinya, hai manusia mikir dong. Udah gue kasih otak, kagak lu pakai untuk mikir gitu. Ya. Jadi begitu Mas ya penjelasannya. Dan itu nanti akan dilengkapi di surat yang ke-6, surah ayat yang ke-6. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia, bisa langit yang dekat ya, dunia itu bisa, dunia ini bisa dekat artinya, dengan hiasan bintang-bintang. Nah, kemarin itu aku diskusikan tentang bintang-bintang ya, kawakib. Kalau bintang-bintang itu ya lumayan lah, ya masih bisa kita terima, tetapi lebih akurat lagi itu gugusan. Jadi kawakib itu gugusan bintang-bintang. Ya. Tapi di sini bintang-bintang ya lumayan lah, artinya nggak terlalu jauh gitu ya. Kita bisa terima, tapi aku memberikan yang lebih spesifik, lebih tepat lagi itu gugusan bintang-bintang. Jadi begini, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat atau langit dunia dengan gugusan bintang-bintang gitu. Ya. Oke. Sudah jelas Mas ya tentang surat As-Saff 37 ayat yang ke-5 ya. Di situ ada sastranya ya, Tuhan langit dan bumi yang apa yang berada di antaranya, dan ada sainsnya, Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari ya. Tapi jangan lupa, aku berkali-kali ingatkan, dalam Al-Quran itu ada informasi sains, tapi jangan perlakukan dia sebagai buku sains. Bukan, ini bukan buku sains. Al-Quran menginformasikan tentang sejarah, tapi dia bukan buku sejarah. Ya, jangan salah. Oke, itu untuk Mas apa tadi ya? Mas A ya. Tolong lain kali tulis Mas ya, Mas A dari mana gitu. Sama seperti tadi Mas yang aku aturnya nggak marah jadi bikin marah karena nggak jelas gitu ya. Dia kan tulis Solo gitu ya. Sampai dari mana tulis gitu ya. Oke. Jadi gini, aku fokuskan sekalian, maka tajuk kajian kita kali ini di Mampir Gombe ini adalah Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ya, menarik ya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Itu nanti lah ya tajuknya ya. Oke. Kita buka diskusinya melalui Quran surat As-Saff surat 37 ayat 5. Aku ulangi karena nggak ada papan tulis, nanti kamu tulis ya. Kamu tulis di kertasmu nanti supaya kamu bisa cross check, karena kalau aku salah kamu bisa mengingatkan, membenarkan ya. Aku ulangi. Quran surat As-Saff surat 37 ayat 5. Kita starting point kita di sana yang tadi kita diskusikan di mukadimah ya. Begini. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang 172. Ya. 172. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Clear ya? Aku ulangi. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat, dan barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.
Quran surat An-Nisa ayat 4. Surat keempat ayat 172. Informasi yang kita dapatkan bahwa Al-Masih itu sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Oke. Berikutnya, Quran surat Maryam ayat 9. Keliru. Ngopi dulu. Ngomongnya keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Dibikinkan yang kecil biar nggak kebanyakan ngopi, karena kalau nuruti maunya ngopi terus. Ya. Oke, Quran surat Maryam surat ke-19 ayat yang ke-30. Dia, kalau kita baca ayat keseluruhannya, dia ya maksudnya ya Kanjeng Nabi Isa berkata, ya, sesungguhnya ya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi kola ini Abdullah, kola ini Abdullah, tegas banget. Ya, sesungguhnya aku hamba Allah. Kanjeng Nabi Isa mengakui seperti itu. Itu selaras dengan Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 172. Bahwa Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah. Itu informasinya dan diakui sendiri oleh Kanjeng Nabi Isa di surat Maryam surat 19 ayat yang ke-30, sesungguhnya aku hamba Allah. Oke. Kita rajut lagi ke Quran surat Maryam, ya, catat ya. Quran surat Maryam surat yang ke-19, kita menukik ke ayat yang 93. Ya. Ini dia universe umum, maka dia terkait dengan apa yang dikatakan tadi di Quran As-Saff ayat 5 tadi, Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya, itu ya. Itu dipertegas lagi di Quran surat Maryam surat 19 ayat 93. Tidak seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah, maksudnya yang Maha Pengasih, sebagai seorang hamba. Kurang tegas gimana ini ayat? Masih mau diingkari? Ya, aku baca sekali lagi. Quran surat Maryam 19 ayat 93. Ya. Tidak seorang pun di langit dan di bumi. Ya, kan aku bilang tadi kan ini sastra. Jangan ente ngaku-ngaku lah, itu gampangannya. Dimanapun ente berada. Melainkan akan datang kepada yang Maha Pengasih, yaitu Allah, sebagai seorang hamba. Itu universal, siapapun, karena hanya dia yang menjadi Allah, itu dia yang wahid, yang ahad, yang esa itu. Semuanya itu ada langit, bumi, semua yang ada di antara itu akan datang sebagai seorang hamba tanpa terkecuali Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh, ya. Kanjeng Nabi Isa itu dan mengakui dan diakui sebagai hamba yang diberikan kasih sayang oleh Gusti Allah, dimuliakan oleh Gusti Allah, diangkat menjadi nabi di antara nabi-nabi kekasih Allah lainnya. Jadi dimuliakan sama Allah, diangkat menjadi nabi. Dia hanya hamba. Al-Quran mengatakan dalam dua perspektif pengakuan dan pernyataan, Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus itu adalah hamba.
Clear di sini. Ya. Air putihnya ini sudah habis kopinya. Air yang panas ya. Ini taruh sana. Ini kopinya udah habis. Sudah clear sampai sini ya. Terus ada pernyataan begini dan aku mendukung itu. Loh Pak, loh Gus, loh Cak, itu kan pernyataan Al-Quran. Kami kan tidak beriman dengan Al-Quran. Ya silahkan saja. Tapi bagi kami, Yesus itu tetaplah salah satu Allah dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yang kami kenal sebagai Allah Tritunggal. Itu kan pernyataan Al-Quran. Ya gini Mas, gini Pak, gini Bu, gini Mbak. Coba kita cari apakah pernyataan Al-Quran itu mendapat dukungan dari pernyataan perjanjian baru. Ya. Aku sebut perjanjian baru karena nanti aku akan mengutip Injil dan Kisah Para Rasul. Maka lebih aman aku sebut perjanjian baru. Al-Quran perjanjian terakhir gitu. Mendapat dukungan enggak apa yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa Yesus itu hamba? Itu mendapat dukungan enggak? Karena di langit dan di bumi dan di antara keduanya dan siapapun yang nanti datang kepada Allah itu tidak lebih dan tidak kurang, mereka semuanya adalah hamba. Kita berbicara langit dan bumi. Yesus pun menggunakan diksi langit dan bumi ini. Jangan lupa. Ya. Oke. Jadi aku setuju kalau ada yang mengatakan, lo enggak bisa, itu kan pernyataan Al-Quran, kami tidak mengimani Al-Quran. Oke, sekarang tinggal kita cari, apakah pernyataan Al-Quran itu mendapat dukungan dari Injil, ya, dari kitab-kitab lainnya, ya gampangnya dari perjanjian baru, ya. Apakah pernyataan dalam perjanjian terakhir itu mendapat dukungan dari perjanjian baru? Kan itu yang perlu kita cari. Ya, sekarang coba kita kaji. Ya, coba kita kaji. Berapa lama, Leh? 42. Kita genapkan 1 jam aja nggak apa-apa ya. Ini kan weekend ya. Oke, aku akan mulai dulu dari Kisah Para Rasul 4 ya, 24. Catat. Kisah Para Rasul 4 ya, ayatnya yang ke-24. Gini. Ketika teman-teman mereka marhal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lihat. Lautnya kita sebetulnya kalau bilang laut ya sudah di dalamnya ya. Kita supaya gampang koneksitasnya, langit dan bumi. Ya. Itu siapa yang menjadikannya itu? Itulah yang punya nama Allah. YHWH, alif lam lam H. Ya. Supaya clear dulu siapa yang bikin langit dan bumi ini. Oke. Kemudian aku perkuat dengan Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Catat supaya gampang kamu, karena ini papan tulisnya nggak ono. Ini lebih mengerucut lagi, lebih tegas lagi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Allah itu juga di dalam Kisah Para Rasul, suratnya
Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 dinyatakan, Allah itu Tuhan langit dan bumi. Sama seperti yang dikatakan oleh perjanjian terakhir. Maka jangan adakan Allah lain. Ya, Allah langit dan bumi. Ya. Oke. Kemudian sebelum aku masuk ke intipatinya ya. Yohanes 8 ya, Yohanes pasal 8 ayatnya 54. Catat. Jadi kamu harus punya Al-Qur'an, kamu punya Bible. Ya. Catat ya. Oke. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami?" Jadi yang diklaim Yesus Bapakku, Dia adalah Allah kami. Kesimpulan sementara dari introduction ayat-ayat yang sudah aku nukil. Pertama, Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi. Allah itu dipanggil oleh Yesus Bapa. Ya, pahami ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang telah memberikan advice, katanya harus diimbangi air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih apa air bening ini? Nggak tahu aku. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku ulangi lagi. Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24, catat ya. Yohanes pasal 8 ayat 54. Maka kesimpulan sementara yang bisa kita ambil dari kompilasi ayat-ayat tersebut adalah, pertama, Allah atau Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Berikutnya, Allah itulah yang dipanggil Yesus dengan panggilan keakraban, kedekatan, dengan sebutan Bapa. Ini sampai sekarang teman-teman Kristen belum ada yang bisa kasih jawab ini. Tolong tanyakan kepada LAI, kenapa Bapa kok nggak Bapak? Sejak kapan Bapak berubah menjadi Bapa? Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab ini. Kalau ini bisa jawab, dia akan ngerti kenapa Tuhan, kenapa kok nggak Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa kok nggak Tuhan. Itu ada sejarahnya. Dan kita sudah diskusikan 2 tahun lalu. Jadi kalau aku ditanya, Yesus itu Tuhan? Iya Tuhan. Kalian gak usah kaget. Memang dia Tuhan. Tapi bukan Allah. Gitu loh ya. Itu sudah 2 tahun yang lalu, silakan lihat videonya. Oke, sekarang kita menuki ke intipati dari kajian kita. Matius pasal 11 ayatnya 25. Ya. Matius pasal 11 ayatnya 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Yang perlu kita cermati, Yesus bersyukur kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Tadi di introduction sudah aku jelaskan, ya kan? Yesus memanggil dengan panggilan keakraban Bapa. Kalau di doa Bapa, nah, makanya disebut doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Terus ada yang komentar, memangnya Bapak nggak kudus kok dikuduskan? Itu kan pertarungan ketika teman-teman Kristen dan Islam membahas sholawat. Ya, oke, ya. Jadi sudah jelas ya.
Yesus bersyukur kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Dia Tuhan langit dan bumi. Oke. Sekarang di Lukas 10:21. Lukas pasal 10 ayatnya 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dari dua informasi yang kita terima dalam Injil karangan Matius pasal 11 ayat 25 dan Injil karangan Lukas pasal 10 ayat 21, kesimpulannya adalah Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ya. Artinya apa? Kalau Bapa, panggilan yang digunakan Yesus untuk menyebut Allah itu sebagai Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan cerdasnya, apakah Yesus itu Tuhan langit dan bumi? Gitu loh. Ini otakmu bekerja ini. Ya, apakah Yesus itu Tuhan langit dan bumi? Kalau kamu mengkritisi ayat-ayat yang aku sampaikan dengan cerdas, kamu akan mengerti bahwa Yesus bukanlah Tuhan langit dan bumi dan dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah yang dia panggil Bapa. Jadi Yesus punya Bapa namanya Allah. Grahito punya Bapa namanya Gus Beti. Gak mungkin Grahito panggil aku Gus Beti, tak tempeleng kepalanya. Gitu loh. Ngerti di sini? Kamu punya bapak Kartono, kamu panggil Kartono. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Bapa, yaitu yang dimaksud oleh Yesus adalah Allah sebagai Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya yang menggelitik, apakah Yesus itu Tuhan langit dan bumi? Sampai di sini monggo dipikirkan ya, supaya kita mendapatkan pencerahan yang itu menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kelak tentang siapa yang harus kita sembah sebagai wujud ibadah kita kepadanya. Itu dari aku ya. Bagi yang setuju silahkan like, yang tidak setuju silahkan dislike, dan silahkan tinggalkan channel ini. Cari tempat lain yang kamu merasa nyaman sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Jadi kita enak-enak saja. Kamu setuju di sini silakan like, nggak setuju angkat kaki, silakan dislike, nggak ada masalah. Ya, semua kita lakukan enjoy saja itu. Oke, untuk semua saudaraku semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita tetap dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana mestinya. Tidak pernah aku melupakan, senyampang aku ingat, aku akan mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, jadikanlah Al-Quran. Ini gue nggak tahu nih, sudah ada yang ngikuti yang aku ngomong nggak? Baca Al-Quran tiap hari itu, terserah waktunya kapan. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja. Ya. Tapi tiap hari dan sungguh-sungguh. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Gitu. Kalau kamu nggak ngerti, tanyakan sama yang ngerti. Ya, oke. Jadikan Al-Quran, ya, Islam, Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah menjadi milikmu yang abadi. Kamu boleh kehilangan apapun, bahkan kamu boleh kehilangan nyawamu, tapi kamu jangan kehilangan Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi dan Allah. Ngerti ya? Ngerti? Otakmu ngerti? Kamu boleh kehilangan apa saja, bahkan kamu boleh kehilangan nyawamu, tapi kamu jangan kehilangan yang 4 ini. Al-Quran, Islam, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah. Ngerti? Ya.
Jangankan hartamu yang miliaran, triliunan, nyawamu pun boleh hilang, tapi yang 4 ini tidak boleh hilang. Menjadi milikmu yang abadi. Sehingga nanti pada saatnya ketika kematian itu datang, kamu menyambutnya dengan senyum. Gitu loh. Ya. Namun demikian jangan lupa tetap saja la ikraha fiddin ya. Kita harus menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan yang lain, karena itu juga hak mereka yang harus kita hormati. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.